Oke, selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang menangani pasien COVID-19, gitu ya. Dokter Afif Avicena Gufron. Mungkin dokter ini dia yang jadi garda terdepan karena memang menangani para pasien COVID-19 di Solo, gitu, di salah satu rumah sakit di Solo ya tugasnya. Mungkin dokter Afif langsung saja ke pertanyaan ya, untuk sebenarnya bagaimana dok perasaan dokter ketika pertama kali harus diminta atau ditugaskan ikut menangani COVID ini dok. Jadi bagaimana juga perasaan dokter waktu pertama kali ikut terjun langsung ke dalam ruang isolasi seperti itu dok, menangani para pasien COVID ini dok. Jadi di sini aku merasa sangat antusias ya, bersemangat banget ya dalam menangani hal ini karena situasi ini emergensi, artinya sangat penting banget, dimana kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak terlihat, makanya sangat semangat. Tapi ini kayak dua koin gitu ya, dua sisi mata koin, dimana yang satunya kita bisa sangat tertular, terutama kita yang langsung berhadapan dan memeriksa serta menangani pasien, dan juga tapi di satu sisi ya peran kita di sini sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu sangat bersemangat tentang menangani pasien dari corona ini. Sebagai seorang dokter yang menangani pasien COVID kan tentunya ada banyak prosedur yang harus dilalui dok. Nah mungkin untuk prosedur itu seperti apa dok? Dokter harus melalui berapa tahap setelah memakai APD, mau melepas APD, kemudian setelah melakukan perawatan pada pasien, itu sebenarnya ribet nggak sih dok, atau banyak nggak tahapannya melewati A sampai Z itu supaya keluar dari ruang isolasi tetap steril seperti itu dok? Ribet apa enggaknya? Sangat ribet ya, pakai apa aja lepasnya. Terus kalau ditanya tadi nyaman nggak, ya memang nggak nyaman banget ya. Jadi bisa dibayangin aja ya. Jadi kalau kita mau pakai, kita harus ganti baju yang bersih dulu, terus pakai scrub atau baju yang jaga gini. Terus habis kita menggunakan gaun baju operasi gitu. Habis itu nggak berhenti sampai situ ya, kita harus menggunakan alat-alat khusus ya. Yang pertama mulai dari glove yang steril, baik itu glove yang biasa, glove steril, terus pakai kacamata ya, kacamata ataupun kacamata pelindung untuk mata kita. Terus kita juga menggunakan N95 di sini, N95 khusus. Lalu masker bedah seperti ini. Belum sampai situ aja, kita di situ disarankan menggunakan yang namanya adalah hazmat atau coverall juga bisa ya. Ini untuk melindungi seluruh bagian tubuh kita. Ini bisa kita masukkan semua biar terlindung dari seluruh bagian dari atas sampai bawah. Masketnya juga jangan sampai lupa, melindungi buat rambut, buat kepala. Prosedurnya memang sangat ribet. Di situ ada pelindung sepatu juga, cover shoes ataupun pakai boots ya, di situ yang anti air. Nah prosedurnya memang sangat banyak dan kita memakai itu membutuhkan waktu yang lama. Nah dengan APD yang sangat lengkap tadi, kita diharapkan mencegah penularan dan melindungi diri medis sendiri dan melindungi dari pasiennya itu sendiri supaya tidak saling menularkan. Setelah itu masuk ke tahapan pelepasan yang gak kalah ribetnya ya. Pas pakai itu rasanya udah panas banget, sumpek, ketekan-tekan di semua badan, gak nyaman ya. Iya, itu pasti. Dan rata-rata semua APD yang kita pakai itu kebanyakan hanya sekali pakai ya. Jadi bukannya tidak tersalurkan bantuan-bantuan dari teman-teman saudara-saudara semua, tapi ya kepake terus dan habis butuh lagi di situ. Bayangin aja satu pasien itu butuh berapa orang yang untuk menangani dan membutuhkan APD yang terus-terusan berganti. Untuk pelepasan sendiri metodenya hampir sama, cuman kita memiliki beberapa ruang-ruang khusus dengan bilik-bilik khusus di situ. Di situ setiap antara prosedur, misalnya melepaskan masker, terus melepaskan pelindung mata juga atau coverall, itu kita cuci tangan di situ untuk mencegah penularannya, karena
kita ketahui sebagian besar menurut penelitian penularan paling cukup signifikan itu berasal dari pelepasan dari APD ini sendiri. Sehingga pelepasan APD ini memang sangat vital dan berbahaya, perlu diperhatikan betul. Tapi kalau sudah mengikuti prosedurnya dan sudah paham, ya itu bisa ditekan angka penularannya dari situ. Setelah memasuki beberapa bilik terus kita melepas satu persatu dengan urutan tertentu, kita disarankan untuk mandi. Setelah mandi, melewati beberapa ruang lagi, cuci tangan, baru kita bisa keluar. Seperti itu. Oke dok, mungkin ada saran untuk masyarakat dok agar corona ini bisa segera berakhir gitu ya, karena seperti kita tahu ini kan banyak sekali masyarakat yang masih abai dengan nggak mau memakai masker, nggak mau jaga jarak gitu dok. Jadi mungkin ada himbauan atau saran untuk mereka dok agar bisa lebih menjaga gitu untuk corona ini tidak menyebar dan pandemi ini segera berakhir. Nah, di sini aku mau nekanin banget ya, untuk N95 dan masker bedah dan APD jenis lain yang semakin lama semakin langka, itu bukan karena para donatur menyumbangkan dan nggak sampai, itu benar-benar sampai ke kami semua. Tapi sekali bayangin satu pasien itu membutuhkan berapa banyak APD, dan APD itu rata-rata hanya sekali pakai, jadi butuh terulang kita butuh pasokan lagi. Sehingga aku mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk semua donatur yang udah dengan ikhlas menyumbangkan sedikit hartanya, sedikit apa yang mereka punya dalam bentuk APD untuk kami pakai dan untuk menangani pasien. Jadi untuk masyarakat umum beneran jangan panic buying, panik terus beli sesuatu yang nggak diperlukan gitu. Untuk masyarakat umum sesuai anjuran ya, pakai masker kain di sini. Masker kain ini sangat berguna, dan juga semuanya sudah disarankan menggunakan masker kain diganti per 4 jam dan minimal punya 3. Kalau ini punya banyak nggak masalah ya. Dan lagi pakai semua alat-alat tadi, alat pelindung diri yang kita pakai itu nggak nyaman. Jadi jaga kesehatan benar-benar. Dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan sebarkan hoax. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.